Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran. Masih dengan saya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Di dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yakni yang berjudul Growth Mindset, The New Psychology of Success. Ya, bagaimana menumbuhkan growth mindset. Ya, ini di layarnya Anda bisa lihat cover dari slide presentasinya ya. Growth Mindset, The New Psychology of Success. Ini sebuah tema yang sangat penting teman-teman karena berbagai studi ilmiah yang nanti saya paparkan menunjukkan bahwa tipe mindset kita itu akan sangat menentukan arah masa depan kita. Kalau kita bisa menumbuhkan growth mindset atau mindset yang terus mau tumbuh, maka kemungkinan besar masa depan kita akan lebih sumringah, lebih cetar membahana. Sebaliknya kalau kita gagal menumbuhkan mindset kita atau kita justru mengembangkan mindset yang bersifat fix ya, istilahnya fixed mindset, mindset yang nyungsep, mindset yang pesimis, maka pelan-pelan masa depan kita juga akan suram dan kelam gitu ya. Di slide berikutnya, di slide kedua saya bilang bahwa ini tema kali ini itu saya dasarkan dari buku Mindset ya. Buku Mindset sendiri ditulis oleh Profesor Carol Dweck, guru besar ilmu psikologi dari University of Stanford ya, Stanford University. Buku ini telah menjadi international bestseller dan terjual lebih dari 2 juta kopi. Buku ini juga direkomendasikan oleh Bill Gates ya. Bill Gates itu orang yang suka baca buku dan dia bilang di dalam blognya bahwa dia sudah membaca buku ini dan merekomendasikan kepada kita semua untuk membacanya. Jadi dia suka dengan isi bukunya. Jadi buku ini ditulis oleh Profesor Carol Dweck ya, judulnya Mindset, The New Psychology of Success. Sudah diterjemahkan juga ya ke dalam bahasa Indonesia ya, Anda bisa beli di Tokopedia kalau Anda mau beli. Di Gramedia juga ada. Tapi saya punya yang versi bahasa Inggrisnya ya. Nah, di dalam slide ketiga saya bilang bahwa buku Mindset ini mengulik tentang strategi untuk membangun growth mindset yang krusial bagi sukses masa depan dan sebaliknya cara mendelete atau mengeliminasi fixed mindset yang bikin nasib stagnan. Jadi di dalam buku ini diajari cara-cara untuk membangun growth mindset. Jadi di dalam slide berikutnya saya bilang ya, studi ilmiah yang dilakukan oleh Profesor Carol Dweck menemukan 2 tipe mindset teman-teman, yakni growth mindset dan tipe fixed mindset. Apa itu growth mindset? Apa itu fixed mindset? Mari kita coba bedah dalam slide-slide berikutnya ya. Di slide berikutnya, di slide nomor 5, saya bilang bahwa orang dengan growth mindset itu cenderung akan menunjukkan perilaku seperti berikut ini. Yang pertama, memandang tugas atau action yang menantang sebagai sebuah tantangan yang harus bisa diatasi dan pasti bisa dikuasai. Kemudian yang kedua, merumuskan goal yang menantang dan mampu memelihara komitmen yang tinggi untuk menyelesaikannya. Jadi orang-orang dengan growth mindset itu selalu tertantang dengan tugas-tugas baru, ketika dikasih penugasan baru, itu justru dirinya merasa tertantang dan selalu punya keyakinan bahwa tantangan atau kendala yang akan datang menghadang itu bisa dia taklukkan. Jadi dia melihat sebuah pekerjaan yang rumit itu sebagai sebuah tantangan. Ini penting ini teman-teman ya. Saya dulu pernah kerja di sebuah perusahaan konsultan, GML Performance Consulting namanya. Itu ketika saya baru 1 minggu kerja sudah dikasih tugas sebagai project leader untuk sebuah project konsultasi di Bank Indonesia ya. Sebuah bank raksasa, Bank Sentral Indonesia. Saya ditunjuk sebagai project manajernya. Projectnya nilainya miliaran. Padahal saya baru 1 minggu bekerja di situ ya. Dan tim saya juga ada yang dari expat ya, dari Australia, datang untuk membantu saya. Nah, penugasan ini sangat berat menurut saya ya. Saya baru 1 minggu kerja, kemudian sudah langsung dikasih tugas berat. Meskipun saat itu saya sudah S2 ya. Saya sudah punya pengalaman yang luas juga, tapi bagaimanapun itu tugas yang menantang. Nah, tapi kemudian di kemudian hari saya melakukan introspeksi bahwa tugas-tugas seperti itu, tugas yang menantang seperti itu membuat saya bisa tumbuh. Justru dengan tugas-tugas yang menantang itu pengembangan diri saya bisa tumbuh.
Yang bahaya itu adalah ketika Anda stuck dalam sebuah tugas yang rutin dan monoton, bertahun-tahun. Itu pada akhirnya mindset kita atau skill kita juga akan stagnan. Ya, jadi ada sebuah pepatah, you are what you do. Anda adalah apa yang Anda lakukan. Kalau Anda kerja bertahun-tahun melakukan hal yang sama, rutin, tidak ada peningkatan, tidak ada tantangan baru, itu pelan-pelan skill Anda juga akan stuck. Jadi kalau ada orang mengatakan pengalaman saya 10 tahun Pak Yudhya, itu belum tentu benar. Mungkin dia kerjanya sama 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu dia mengerjakan hal yang sama. Diulang 10 kali gitu ya. Itu kan artinya pengalamannya bukan 10 tahun, tapi 1 tahun diulang 10 kali dan mengerjakan hal yang sama gitu ya. Itu bisa membuat mindset kita nyungsep ya, skill kita juga nyungsep. Nah sebaliknya kalau kita punya banyak pekerjaan-pekerjaan baru, tantangan-tantangan baru, pekerjaannya makin kompleks, pekerjaannya makin rumit, itu skill kita bisa nambah. Dan tentu ketika kita mendapatkan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang kompleks, responnya adalah insya Allah saya bisa melakukannya. Ya. Jangan langsung getar dan kemudian takut, dan kemudian langsung fokus pada kesulitan, pada problem, mindsetnya fokus pada kesulitan. Itu tidak. Kalau orang dengan growth mindset itu fokusnya pada, ini pekerjaan yang rumit tapi insya Allah saya bisa menaklukkannya. Akan ada banyak problem datang menghadang, pasti. Tapi insya Allah saya bisa mengatasinya. Jadi mindsetnya itu fokus pada solusi, pada growth, pada pertumbuhan skills. Dan kemudian merumuskan goal yang menantang dan mampu memelihara komitmen yang tinggi untuk menyelesaikannya. Ya, jadi goalnya makin menantang, makin challenging. Nah di slide nomor 6 saya bilang, Anda bisa lihat di layar Anda ya, di slide nomor 6 ini saya baca. Jadi saat menghadapi masalah dan kendala, langsung fokus pada solusi dan segera meningkatkan kualitas action yang dilakukan. Saat menghadapi kegagalan, langsung melakukan evaluasi dengan jernih dan segera merumuskan beragam tindakan yang lebih efektif agar mampu meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Ini penting ini teman-teman. Ya, jadi orang-orang dengan growth mindset itu ketika menghadapi problem, itu fokus pada solusi. Ini kunci nih teman-teman ya. Jadi kita hidup ini kan banyak problem pasti. Problem dalam dunia kerja, problem dalam dunia keuangan, problem dalam dunia karir kita. Akan ada banyak problem hampir tiap minggu datang menghadang. Nah, orang-orang dengan growth mindset itu fokusnya pada solusi. What can be done? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi problem ini? Bukan malah kemudian fokus pada kesulitan demi kesulitan dan kemudian pesimis. Ya. Contohnya misalnya ya, contoh konkret misalnya seorang dengan growth mindset mau memulai usaha baru. Misalnya usaha barunya jualan online melalui blog misalnya. Kalau orang-orang dengan growth mindset itu akan langsung mengatakan, saat ini saya belum bisa bikin blog. Tapi apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mahir membuat blog. Jadi mindsetnya itu growth. Sebaliknya nanti kalau kita bicara fixed mindset, ketika dihadapkan pada problem yang rumit, misalnya harus bikin blog, harus bikin personal branding, langsung mengatakan, aduh saya nggak bisa Pak Yudhya, saya orangnya gaptek, saya nggak mungkin bisa melakukannya. Jadi di awal sudah langsung menyerah gitu ya. Ya, tadi misalnya disuruh melakukan personal branding supaya jualannya laku. Orang dengan growth mindset mengatakan saya belum begitu paham mengenai personal branding, tapi apa yang kira-kira bisa saya lakukan supaya saya bisa melakukan personal branding dengan efektif. Jadi dia melihat tantangan itu, kendala itu sebagai sebuah problem yang harus diselesaikan. Sebaliknya orang dengan fixed mindset ketika dikasih tantangan, kamu harus jualan online, kamu bikin blog, kamu bikin personal branding, langsung bilang saya gaptek Pak Yudhya, saya nggak bisa pasang iklan, saya nggak tahu apa-apa. Dan kemudian akhirnya menyerah, tidak melakukan apa-apa. Ya nasibnya stagnan mas ya. Jadi tidak mau menghadapi problem yang rumit dan mengeluarkan solusi, tapi langsung menyerah. Nah kalau orang dengan growth mindset tidak ya, jadi ketika ada banyak problem itu fokusnya pada solusi. Misalnya ketika contoh berikutnya, misalnya orang dengan growth mindset penghasilannya stuck gitu ya, gajinya belum memadai. Dia langsung akan berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa dapat income tambahan. Mungkin saya perlu melakukan usaha sampingan, saya akan mencari peluang, saya akan belajar mencari income sampingan. Dan kemudian mengeksekusi action plan yang saya susun step by step. Itu orang dengan growth mindset. Tapi orang dengan fixed mindset ketika gajinya stuck,
mungkin merasa ini nasib gitu ya, sudah takdir. Saya tidak kenal orang dalam, saya tidak kenal bos, ya saya tidak kenal owner perusahaan ini, atau bahkan menyalahkan atasannya. Kemudian tidak melakukan apa-apa. Itu orang dengan fixed mindset. Ya, kalau tidak melakukan apa-apa dan hanya bisa sambat, hanya bisa mengeluh, atau bahkan bilang ini sudah nasib, takdir ilahi, itu menurut saya fatalistik ya, sikap yang fatalistik ya. Banyak orang sebelum berusaha dengan keras, sebelum berusaha dengan gigih, langsung bilang ini takdir. Itu menurut saya kalimat bijak yang palsu. Sebelum Anda berusaha, jangan mengatakan ini takdir. Ya. Anda harus berusaha meningkatkan income Anda, mencoba membangun income sampingan, belajar skill baru, berjibaku, berdarah-darah, berbulan-bulan. Kalau gagal, coba cara lain. Kalau gagal yang ini, cara lain lagi. Sampai berulang kali melakukan itu dan kemudian berjibaku sampai berdarah-darah. Baru kemudian Anda mengatakan, kalau belum berhasil, oke, kali ini saya belum berhasil, tapi saya tidak akan menyerah. Jadi tidak langsung mengatakan, orang-orang dengan fixed mindset belum apa-apa, belum action apa-apa, sudah langsung bilang ini takdir. Dan setelah itu dia cuma rebahan, scroll layar HP gitu ya. Itu kan katrok menurut saya, sikap yang kurang bijak. Oke. Ya. Atau mungkin ngeles lainnya, misalnya biarkanlah Pak Yudya, gaji saya seperti ini, biarkan hidup saya mengalir. Saya nggak mau mikir. Kesannya seolah-olah filosofis gitu ya, bijak, tapi hidup mengalir itu artinya dia tidak melakukan perencanaan yang sistematis, sebuah planning yang bagus, dan kemudian mengeksekusinya dengan step by step, punya perencanaan yang bagus, punya action plan yang rapi. Nah, mengalir saja tapi tiba-tiba ingin jadi sultan, ya itu kan impian kosong, Mas ya. Mengalirnya ke septic tank malah nanti ya. Bukan mengalir ke angkasa gitu ya, atau ke samudra Atlantik yang bagus, tapi mengalirnya ke septic tank. Oke, ini di halaman berikutnya, di slide nomor 7, saya bilang bahwa orang dengan growth mindset juga mampu recovery, ya, atau recover atau memulihkan diri dengan cepat saat dihadapkan pada kegagalan atau situasi yang tidak sesuai harapannya. Ya, jadi itu teman, ya, jadi orang-orang dengan growth mindset ketika gagal ya dia akan mencoba yang lain. Ya. Misalnya ada seseorang yang merasa stuck, ya, kerja di perusahaan yang stuck, karirnya tidak jelas, gajinya tidak pernah naik, masa depan karirnya buram. Nah, itu kan situasi yang tidak menguntungkan bagi dia. Tapi alih-alih menyalahkan perusahaan di mana dia kerja, alih-alih menyalahkan atasannya, dia melakukan refleksi apa yang harus saya perbaiki supaya saya bisa lebih maju karir saya di perusahaan ini. Tapi kalau dia kemudian mencoba, dan meskipun mencoba sekuat tenaga, perusahaannya tidak memberikan respon yang baik, mungkin karena perusahaannya sudah penuh atasannya, ya posisinya tidak ada lagi yang kosong. Ya, orang ini kemudian berpikir, mungkin saya harus pindah ke tempat lain yang bisa memberikan tempat yang lebih baik bagi saya. Kan di Indonesia ini tidak hanya ada satu perusahaan, Pak, teman-teman ya, ada ratusan bahkan ribuan perusahaan. Nah, kalau orang dengan growth mindset yakin bahwa kompetensinya bagus, skillnya bagus, insya Allah saya bisa menemukan kerja di tempat lain yang lebih bagus. Karena value saya tinggi, market skill saya bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi growth mindset itu melihat peluang perbaikan, melihat solusi untuk mengatasi situasi yang tidak menguntungkan pada dirinya. Oke. Nah, di slide berikutnya, di slide nomor 8, saya bilang sebaliknya orang dengan fixed mindset, ya ini saya bicara yang sekarang ini fixed mindset ya. Orang dengan fixed mindset itu cenderung akan menunjukkan perilaku seperti berikut ini. Cenderung enggan untuk menetapkan tugas yang menantang dan melihat tugas yang sulit sebagai ancaman, bukan sebagai tantangan yang menarik yang harus diatasi ya. Kurang memiliki aspirasi dan komitmen yang tinggi untuk meraih sasaran yang menantang, challenging. Ya, tadi Mas ya. Belum apa-apa sudah bilang takdir gitu ya, belum apa-apa, belum usaha apa-apa gitu ya. Merasa hidupnya sekarang ini sudah takdir, padahal dia belum bergerak sama sekali. Itu kan naif, ya sikap yang naif. Dan kemudian ketika dihadapkan pada problem, fokusnya bukan pada solusi, tapi pada kesulitan ya. Sebagai sebuah ancaman. Nah, ini saya bilang ya di halaman 9 ya, di halaman slide 9, saat menghadapi masalah, Anda bisa lihat di layar,
Saat menghadapi masalah, orang dengan fixed mindset cenderung langsung fokus pada kesulitan demi kesulitan, dan kurang fokus pada solusi apa yang harus diambil. Saat menghadapi kegagalan, cenderung lambat untuk bangkit kembali, dan merasa hal ini adalah bukti bahwa dirinya memang tidak capable. Atau bahkan menyalahkan orang lain. Jadi ya seperti itu Mas ya. Jadi tadi contoh yang tadi saya sudah sampaikan, misalnya seseorang yang dengan fixed mindset diminta untuk menjalani usaha sampingan. Misalnya dia harus bikin blog, dia harus bikin personal branding melalui saluran media sosial. Nah, merasa dirinya itu pekerjaan yang rumit. Saya tidak bisa, saya gaptek, saya nggak bisa bikin konten. Ya sudah, kemudian akhirnya dia pelan-pelan menyerah dan tidak melakukan action. Ya. Atau ada orang mau ternak kambing misalnya, atau ternak sapi, ingin punya usaha sampingan ternak sapi, tapi dia merasa tidak tahu menahu tentang budidaya sapi. Dan kemudian hanya ada di angan-angan, cuma melamun dan akhirnya tidak action. Itu orang fixed mindset, karena merasa dirinya tidak terampil, tidak cakap. Nah, kalau orang dengan growth mindset, kalau misalnya ingin punya usaha budidaya sapi, ya dia akan buka YouTube, dia akan pelajari di YouTube banyak banget itu video mengenai budidaya sapi, atau budidaya kambing. Kemudian dia datangi orangnya, bahkan mungkin dia tanya langsung kepada para ahlinya, dan kemudian dia praktekkan. Itu orang dengan growth mindset. Kalau orang fixed mindset mau pingin punya usaha ternak sapi, cuman ada dalam lamunan gitu ya. Dan kemudian merasa saya nggak mampu, saya nggak punya modal, atau tidak punya kecakapan, dan kemudian menyerah. Kalau orang growth mindset ya mungkin mulainya dengan satu sapi kan mungkin yang kecil itu harganya mungkin 7-8 juta gitu ya. Dia pelihara, kemudian besar, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi orang dengan growth mindset selalu melihat problem itu sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Nah, banyak nih orang fixed mindset itu ya, di Indonesia banyak banget. Orang mau berubah nasibnya tapi tidak mau sulit gitu ya. Tidak mau menghadapi kesulitan ya, pinginnya yang instan. Ya. Atau contoh berikutnya, ada orang yang mau jualan di Tokopedia atau Shopee. Belum-belum sudah langsung bilang, saingannya berat Pak Yudhya, susah, sulit, sudah banyak yang jualan, saya pasti tidak bisa. Jadi alasannya itu terlalu banyak sehingga dia tidak action. Ngelesnya terlalu banyak. Dan akhirnya tidak action, dan akhirnya nasibnya stagnan teman-teman ya. Sebaliknya kalau orang growth mindset, oke saya mau jualan di Tokopedia, bagaimana ya caranya ya? Dia pelajari, dia buka YouTube, dia lihat orang-orang yang sudah sukses jualan di Shopee atau Tokopedia, kiat-kiatnya apa, pasang iklannya bagaimana, dan dia praktekkan. Jadi dia tidak ngeles, dia praktek, dan kemudian mencoba, gagal, mencoba lagi, akhirnya pelan-pelan bisa. Tidak mudah, jualan di Shopee atau Tokopedia sangat tidak mudah. Ya, persaingannya memang ketat, tapi bukan tidak mungkin bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan. Itu orang-orang dengan growth mindset seperti itu teman-teman. Oke? Nah, di halaman slide 10 ini saya bilang bahwa saat menghadapi kesulitan, orang-orang dengan fixed mindset itu cenderung lebih mudah untuk menyerah dan lalu enggan melanjutkan actionnya lagi. Saat menghadapi problem yang rumit, akan cenderung menganggap dirinya tidak akan sanggup mengatasinya atau menganggap level kompleksitas problem itu jauh di atas kapabilitas yang dimilikinya. Ya itu tadi ya, saya cerita ya. Misalnya ada orang fixed mindset mau mulai usaha sampingan budidaya sapi, tapi merasa ilmunya terlalu rumit dan kemudian akhirnya dia langsung menyerah. Tidak pernah berusaha untuk mempelajari melalui buku atau melalui video di YouTube. Atau contoh berikutnya mau jualan di Shopee atau di Tokopedia supaya dapat income sampingan. Tapi begitu melihat kerumitannya, melihat peta persaingannya langsung menyerah. Bahkan sebelum action sudah tidak berani melakukan action. Itu kan, ya pasti Anda tidak akan berubah nasibnya Mas kalau tidak berani melakukan percobaan. Tuhan sudah mengatakan tidak akan mengubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak berani mengubah dirinya sendiri. Ya. Jadi begitu menghadapi kerumitan langsung menyerah. Pinginnya rebahan di kasur, scroll layar HP dan kemudian tiba-tiba jadi sultan gitu ya. Ada lampu Aladin. Itu kan omong kosong. Nah, di slide berikutnya ini ya, di halaman 11 saya bilang bahwa orang-orang dengan fixed mindset itu mudah kehilangan rasa percaya diri dan kemampuan, kecakapan, dan kompetensi dirinya untuk mengatasi berbagai masalah dan melakukan action dengan sukses. Ya, mungkin tadi enggan melakukan action itu boleh jadi gentar gitu ya, merasa jualan di Shopee terlalu berat sehingga gentar.
Atau tadi saya ngasih contoh, disuruh melakukan personal branding melalui blog atau melalui media sosial, bikin konten, sudah merasa berat. Saya nggak bisa bikin artikel Pak Yudya, saya nggak bisa bikin video. Akhirnya menyerah, jadi merasa tugasnya terlalu rumit. Saya sudah capek, saya sudah nggak ada waktu. Dan beribu satu alasan dikeluarkan dan kemudian akhirnya do nothing. Actionnya zero. Jadi itu teman-teman ya, orang-orang dengan ciri fixed mindset, dan banyak menurut saya ini orang-orang di Indonesia ini, apalagi dengan serbuan media sosial yang membuat orang merasa terjebak oleh instant mentality gitu ya. Tidak mau yang rumit-rumit, pinginnya yang mudah-mudah saja. Ya itu tidak akan mungkin terjadi ya teman-teman ya. Jadi di slide berikutnya ini saya bilang nih ya, growth mindset itu akan membuat mental kita lebih tangguh, lebih optimis, dan lebih konsisten dalam melakukan action. Sehingga masa depannya top Marco top, jos Marco jos. Oke? Ya, jadi di layar Anda bisa lihat ya, flow-nya kalau orang dengan growth mindset seperti itu. Ya, orang growth mindset, optimis, fokus pada solusi, dan kemudian masa depannya lebih top Marco top. Sebaliknya kalau fixed mindset ya, di slide 13 Anda bisa lihat flow-nya ya, alurnya fixed mindset, cenderung pesimis, kurang tekun, dan kurang kreatif dalam menemukan solusi. Ya masa depannya nyungsep teman-teman ya. Nyungsep di septic tank gitu ya. Jadi sudah pesimis dan kemudian tidak mau yang rumit-rumit gitu ya. Ketika menghadapi kesulitan langsung menyerah gitu ya. Tidak mau berusaha, tidak begitu pede dengan kemampuan dirinya, atau mungkin tidak mau yang rumit-rumit gitu ya. Atau bahkan kemudian hanya menyalahkan pihak lain. Tidak mau bergerak, mengubah nasibnya sendiri. Otomatis masa depannya ya kelam teman-teman ya. Dan nestapa. Oke. Itulah video yang pertama mengenai growth mindset. Nanti kita akan bicara dalam video berikutnya kenapa orang bisa punya growth mindset dan kenapa orang terjebak dalam fixed mindset. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.